friends, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk bab 3. Apa materinya? Tentang zat dan karakteristiknya. Jadi kita akan belajar macam-macam zat dan karakteristik setiap zat yang ada biasanya di fisika ya. Oke, zat dan karakteristiknya. Di materi ini nanti ada pengelompokan zat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Kemudian ada karakteristik sifat atau sifat zat. Karakteristik zat terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang ketiga, perubahan zat. Perubahan zat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan kimia dan fisika. Yang terakhir ada pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan berdasarkan sifat zat, yaitu sifat fisik dan kimia. Kita akan belajar tentang materi zat. Tadi sudah dijelaskan bahwa materi zat itu dibagi menjadi 2, ada zat tunggal dan zat campuran. Untuk zat tunggal sendiri itu ada 2, unsur dan senyawa. Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki komposisi dan susunan yang tepat, tersusun dari satu jenis atom atau molekul. Jadi atom itu unit terkecil dari zat ya, susunan terkecil dari zat. Sedangkan untuk campuran sendiri merupakan hasil penggabungan 2 atau lebih zat tunggal yang berbeda tanpa terjadi reaksi atau perubahan kimia, sehingga dapat dipisahkan kembali. Jadi tidak ada reaksinya, hanya mencampurkan 2 zat saja. Oke, untuk zat tunggal tadi dibagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Unsur sendiri adalah zat yang mengandung satu jenis atom. Di sini contohnya emas murni, jadi dia hanya mengandung emas. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa itu 2 atau lebih unsur yang berbeda bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu, seperti air. Air itu gabungan dari hidrogen dan oksigen dengan konsentrasi tertentu dengan rumus H2O. Jadi ada perbandingan 2:1 untuk hidrogen dan oksigennya sendiri. Kemudian ada zat campuran homogen. Campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang sama. Di sini contohnya larutan gula. Coba teman-teman mencampur gula dan air. Nah, kalau sudah dicampur, gulanya akan larut dan tidak ada sisanya di bawah larutan. Nah, itu namanya homogen. Jadi tercampur secara merata. Yang kedua ada heterogen. Campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak sama, seperti larutan kopi. Nah, ini kopi hitam ya. Jadi teman-teman coba larutkan kopi hitam. Nah, kemudian dilihat apakah dia akan tercampur merata atau tidak. Kalau dilihat di bagian bawah kopi itu akan ada endapan kopinya. Jadi itu campuran yang tidak bisa bergabung dengan air. Itu namanya campuran homogen. Yang selanjutnya ada sifat fisika suatu zat. Sifat fisika di sini bisa dilihat secara fisik. Wujud zat di sini dibagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Untuk volume zat padat itu tetap, volume zat cair juga tetap, volume gas berubah. Untuk bentuk zat padat tetap, untuk bentuk zat cair berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kalau di gelas ya nanti akan berbentuk seperti gelas, dipindah ke gayung ya nanti akan berbentuk seperti gayung. Itu. Untuk gas juga sama, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Yang selanjutnya ada keadaan partikel. Bisa dilihat di gambar di sini ya. Ada partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Bila diartikan di sini, untuk padat, gerakan partikelnya tidak bebas karena dia cenderung lebih berdempetan. Jadi dia gerakannya tidak bebas. Untuk letak partikelnya dia berdekatan, bahkan ada yang terhimpit di sini untuk zat padat.
Kemudian gaya tariknya sangat kuat karena dia berdekatan, jadi tarik menarik antar zatnya dia sangat kuat. Dan karena dia berdekatan menyebabkan ruang antar partikelnya dia kecil. Untuk zat cair di sini dia gerakan partikelnya agak bebas karena dia agak renggang jaraknya. Kemudian letak partikel di sini agak renggang juga. Gaya tarik menariknya kurang kuat karena dia tidak saling berdekatan, jadi gaya tarik menariknya dia tidak sekuat zat padat. Kemudian ruang antar partikelnya dia agak besar karena jaraknya yang renggang tadi, jadi ruang antar partikelnya besar. Untuk zat gas dia semakin bebas, gerakan partikelnya sangat bebas karena jaraknya sangat jauh jika dibandingkan pada zat padat. Letak partikelnya sangat berjauhan. Kemudian gaya tarik menariknya sangat lemah karena letak partikel yang saling menjauh tadi, jadi gaya tarik menariknya dia lemah. Kemudian ruang antar partikelnya sangat besar. Selanjutnya ada kekeruhan atau turbiditas. Kekeruhan sendiri merupakan keadaan di mana cairan tidak bening atau buram karena tercampur partikel halus atau kotoran. Di sini untuk mengukur kekeruhan sendiri menggunakan turbidimeter. Yang akan mengukur intensitas cahaya yang tertembus di larutan tersebut. Jadi semakin keruh larutan tersebut, maka larutan tersebut akan semakin kecil nilai intensitas cahayanya karena cahaya yang masuk sedikit. Ya, selanjutnya ada kekentalan atau viskositas. Kekentalan merupakan ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Semakin kental zat cair, maka dia akan sulit mengalir. Alat yang digunakan untuk mengetahui kekuatan aliran atau flow rate di sini namanya viskometer. Angka dari viskositas disebut indeks viskositas. Rumusnya seperti ini, indeks viskositas sama dengan flow rate cairan dibagi flow rate air. Nah, selanjutnya sifat fisikal zat itu ada titik didih, suhu saat zat cair berubah menjadi uap, jadi saat mendidih. Kemudian ada titik leleh atau titik lebur, suhu saat zat padat berubah menjadi zat cair. Kemudian ada titik beku, suhu zat cair berubah menjadi zat padat. Kemudian kekerasan, kemampuan zat untuk menahan goresan atau lainnya. Ada kelenturan, kemampuan zat untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula. Biasanya ada pada plastisin atau malam dan karet. Kemudian ada magnet, kemagnetan, kemampuan suatu benda untuk menarik benda lain di sekitarnya. Yang selanjutnya ada pelarutan. Pelarutan sendiri merupakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat melarut dalam sejumlah zat pelarut pada suhu tertentu. Pelarut sendiri itu zat yang melarutkan zat terlarut, sedangkan zat terlarut zat yang terdispersi atau merata dalam zat pelarut. Contohnya larutan gula. Kalau larutan gula itu berarti pelarutnya air dan zat terlarutnya adalah gula. Massa jenis itu diperoleh dari perbandingan massa dan volume. Massa jenis ini selalu tetap. Rumusnya bagaimana? Jadi massa jenis ini diperoleh dengan massa dibagi volume benda. Perubahan fisika. Di sini perubahan fisika ada lilin meleleh, sambungan kereta api yang memuai, kapur barus yang menyublim, serta proses hujan. Proses hujan itu di sini kondensasi. Jadi proses berubahnya zat cair menjadi zat padat. Jadi saat setelah air menguap, dia akan berubah menjadi awan atau gumpalan-gumpalan awan. Nah, ini yang namanya proses kondensasi. Jadi dia secara fisik bisa terlihat perubahannya. Kemudian kapur barus menyublim itu juga secara fisik bisa terlihat
perubahannya. Jika teman-teman memiliki kabel barus diletakkan di dalam almari, lama-kelamaan kabel barusnya akan habis. Nah, itu dia menyublim. Meskipun kita nggak tahu ya bagaimana proses dia habis, tapi itu namanya menyublim. Kemudian ada sambungan kereta api yang memuai. Jadi kenapa sambungan kereta api itu dibuat renggang? Agar saat siang hari sambungan kereta api memuai itu tidak bertabrakan dengan sambungan yang lainnya, sehingga tidak bengkok. Jadi ada sambungannya. Kemudian lilin meleleh sudah jelas ya, dia perubahan fisik, sudah terlihat bahwa lilinnya meleleh. Sudah seperti itu teman. Sekian dari Miss Nurul, terima kasih.